17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta genap berumur 80 tahun. Merdeka. Yang pastinya yang terbaik ya kita panjatkan untuk Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Amin. Kerjaan makin gampang. Amin. Duit makin banyak, amin. Masya Allah ya, di akhir zaman ini dunia makin gak baik-baik aja, kata orang begitu. Karena kita tahu banyak banget yang namanya jebakan-jebakan yang nauzubillah min zalik bisa menjerat kita. Nah pertanyaannya, apa aja sih jebakan-jebakannya? Terus bagaimana caranya kita bisa merdeka dari jebakan dunia ini? Nah hari ini ya, di episode spesial Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan membahas tentang merdeka dari jebakan dunia. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang kemana hasil uang korupsi 11,8 miliar. Banyak tuh duit kalau dikumpulin ya Bu ya. Astagfirullah, ini dia tayangannya. Kejaksaan ternyata 11,8 triliun Bu, lebih banyak lagi. Berapa tuh ya? 11.800 miliar gitu. Iya makanya. Aduh, satu kantong aja udah lumayan tuh. Masya Allah luar biasa. Ya Bu ya, tapi jangan ya Bu ya. Kalau duit haram, nauzubillah summa nauzubillah ya Bu ya. Karena nggak berkah buat anak-anak kita. Nauzubillah min zalik. Nah terus nih zaman sekarang ini ya. Ekonomi katanya serba sulit Ustadz Syam. Cari kerja aja susah. Bener apa benar Bu? Masih banyak anaknya yang nganggur? Masih ya. Terus gimana caranya kita bisa merdeka nih dari jebakan harta yang sampai membuat kita gelap mata Ustadz Syam? Mohon izin menjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai Ustaz Anada, Habib Utsman, Mas Fadli, para alim ulama yang dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan di dalam Al-Qur'an ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Al-ayah, maka dikatakan menumpuk-numpuk harta sampai gelap mata. Nanti matanya terbuka kalau sudah masuk ke alam kubur. Makanya ada istilah gelap mata. Udah nggak peduli lagi mana halal, mana haram. Kalau halal mah insya Allah batasan-batasannya sudah ada. Maka disebutkan semewah apapun pakaianmu kalau halal. Yang penting dia tidak melanggar syariatnya agama. Contoh laki-laki, semewah apapun, semahal apapun, yang penting jangan pakai emas. Laki-laki, yang penting jangan pakai sutra. Bagi laki-laki ada aturan-aturannya. Kemudian Allah tidak pernah melarang orang menjadi kaya raya. Disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dipuji sama Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah.
Allah memuji orang yang sibuk berusaha, sibuk bekerja, sibuk berniaga, sibuk dia, subhanallah, dalam uang, dalam pekerjaan dia sibuk, tapi tidak melalaikannya an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nggak tabrak kanan, nggak tabrak kiri, nggak tabrak aturan, semua sesuai dalam koridor aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar kita merdeka dari gelap mata ini? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, berikanlah kabar gembira dan harapan apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah yang mana aku di dalam genggamannya, aku tidak takut akan kefakiran, tapi yang paling aku takutkan kepada kalian wahai umatku, yakni ketika dibukakan dunia untukmu, sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelummu, kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akan menghancurkanmu, sebagaimana telah menghancurkan mereka. Yang mana sih harta yang menghancurkan? Harta yang menghancurkan yang membuat lalai dari Allah. Kita semua tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya Bu ya? Maksudnya apa? Lebih baik daripada dunia yang tidak dipakai untuk akhirat. Tapi kalau dunianya dipakai untuk akhirat, itu jauh lebih baik. Masya Allah. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita boleh nggak kayak boleh. Boleh. Tapi dengan cara yang baik. Dalam koridor yang sudah diatur sama agama. Ya, jangan nyolong, Jangan nyolong, korupsi. jangan korupsi. Nah, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Nah, katanya sekarang kita udah merdeka. Udah merdeka belum, Bu? Belum lagi. Udah. Dari tahun 45, Bu. Ini udah 80 tahun ini, Masya Allah. Tapi masih banyak ya di antara kita yang masih belum merdeka dari berbagai macam bentuk yang namanya bid'ah. Tahu bid'ah, Bu? Ya. Gitu. Tapi pertanyaannya, bid'ah yang seperti apa ya yang membelenggu kita ini? Mungkin kita coba tanya aja langsung sama Habib Usman. Silakan Bib, dijawab. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Janada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap perkara sesuatu yang tidak dilaksanakan, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Dan tempat kesesatan adalah di dalam neraka. Di sini ulama banyak berpendapat. Menurut ulama daripada mazhab Imam Syafi'i dan ulama aslafus salihin yang lainnya, kecuali Imam Ahmad bin Hambal, maka semuanya bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah syai'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk atau yang kesesatan di dalamnya. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, sebagiannya, jadi nggak semua Imam Ahmad bin Hambal, sebagian ulamanya itu menjelaskan bahwasanya semua perkara yang bid'ah itu sesat. Kita bermazhab Imam Syafi'i bahwasanya ada kebaikan-kebaikan di dalam pelaksanaan daripada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, mengikuti daripada salafus salihin dengan tujuan yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyeru nama Allah. Bahwasanya kita sebagai makhluk Allah, kita harus bertakwa kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Banyak cara, banyak jalan menuju kebaikan. Jebakan kedua ini jangan sampai kita ditawarkan kekufuran
yakni berada dalam sebuah hal yang bid'ah, akhirnya kesesatan di dalamnya dan celaka. Tetapi pada prinsipnya adalah jangan kalian menyalahkan, karena nanti ada hukum Allah. Kalau misalkan dia yang benar, bagaimana? Ya, Nah, Masya inilah yang Allah. berbahaya. Jangan menyalah-nyalakan. Kalau misalkan segala sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya tetap haram. Tapi kalau Betul. misalkan belum diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, di dalamnya ada kebaikan, jangan sampai kalian menganggap itu haram, itu bid'ah. Nanti Padahal diperbolehkan sama ada Allah. biahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Hati-hati. Masya Allah. Udahlah, nggak usah sembarangan fitnahin orang ya Bu ya. Wih, bita, kafir. Jangan, ya kita nggak tahu. Mungkin dia belajar lebih banyak daripada kita. Betul apa betul? Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Merdeka dari jebakan dunia. Merdeka, 1, 2, 3. Merdeka. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.